Ini mobil bahkan nggak bisa masuk. Unik banget, lokasinya nyempil, jauh dari pinggir jalan ya. Ini kan pinggir jalan Tebet nih. Ya, pelosok ke dalam dibatasi oleh portal. Dapat kemarin sempat 5.17. 5.17 jam. 2 jam, hampir 3 jam aja. Buka jam 4, 5.17 habis. Takis. Takis, Bos. Takis. Takis, Bos. Mas, salam dulu Mas, kita Mas. Gila, pasir rebus itu the best sih. Enggak sih. Halo semua, jumpa lagi di Capici Bang Pin. Sore hari ini baru dateng loh guys, baru dateng. Hari ini jam 4:30 ya, 4:05 video Bang Pin habis tayang nih. Hoi. Sekarang mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa uploadnya 4:30, tapi emang di tahun 2023 gue dan tim memutuskan buat uploadnya lebih awal. Jadi dulu jam 5, sekarang kita naikin ke jam 4:30. Biar nanti kalau misalkan pas bulan puasa, mendekati jam buka puasa itu nggak begitu jauh. Jadi kalian juga nggak begitu ngiler nonton video gue. Nah, hari ini Bang Pin mau ngajakin kalian nyobain sebuah tempat makan. Ini burung bacot juga ya. Malah kita juga punya burung nggak bacot di rumah. Hari ini gue mau ngajakin kalian, ini gara-gara ngeliat di TikTok yang ada videonya sebelah sini ya, nanti kita masukin. Gue lupa dari akun siapa, tapi ngeliat di Tebet ada tempat makan mie ayam yang unik banget. Kenapa? Karena jualannya di dalam portal. Ini gue bingung nih, ini mobil bahkan nggak bisa masuk, motor pun juga nggak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya warga sekitar. Jadi gue sempat muter di depan situ, lewat dalam, numpang parkir di dekat perumahan sini. Unik banget, lokasinya nyempil, jauh dari pinggir jalan ya. Ini kan pinggir jalan Tebet nih. Ya, ini pinggir jalan Tebet. Nah, dia ini agak pelosok ke dalam, dibatasi oleh portal. Gue nggak tahu apakah spesialnya mie-nya ini di mana. Apakah murah sampai FYP di TikTok gue. Ya teman-teman ketemu. Yang ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video. By the way, baju Takis Bos tersedia di Tokopedia ya. Masih ada cashback 10.000. Yuk, langsung kita makan aja mie ayam. Apa? Nggak tahu ya? Sama gue juga nggak tahu. Yuk, let's go. Coba minum dong. Kok gue beda ya? Kalinya beda deh. Kok sama nih kalinya? Ini beli di mana? Bentar bro. Bisa gue slow. Nih, ini kan? Iya, thank you. Nama siapa? Almaiza Ramadhani. Siap, Jati. Kita masuk. Ini kayak acara Smackdown ya. Tadi gue lagi syuting kakek kokak. Selamat sore Mas. Dengan Mas siapa nih? Joni. Mas Joni. Mas, aku ngeliat dari TikTok nih Mas. Makanya kita datang ke sini. Penasaran banget. Mas, ini udah berapa lama jualan Mas? Kalau aku gantiin bapak sih baru 3 tahun megangnya. Oh, sebelum Bapak? Iya, bapak sebelumnya bapak itu kurang lebih berapa ya? 35 dah. 35 tahun? Iya, aku belum lahir pokoknya. Jadi dari Mas belum lahir udah jualan mie. Awalnya memang di sini tempatnya Mas? Bukan, dulu di Bedeng sama adiknya. Oh gitu. Lalu pindah ke sini tahun? Aduh lupa aku tahun ya? berapanya. Tapi kenapa patokannya ada portal Mas? Itu Dulu nggak di portal Oh, sih. dulu nggak di portal. Nggak di portal, kan portal sejak corona kan. pas pandemi. Pandemi aja. Belum dibuka-buka Dulu lagi. mah rame kan jalanan sini tuh. Oh, aktif ya? Iya aktif, kalau pagi kan pasar sini tuh. Tapi semenjak ditutup agak berpengaruh nggak Mas? Ya pengaruh, tapi kan sudah nggak pandemi ya alhamdulillah sih. Ada yang pesen via ojol juga kali ya? Ada. Udah di ojol berarti Mas? Ada Grab sama Gojek. Bapak nggak lanjut karena di rumah atau? Sakit Oh sekarang. sakit. Iya. Jadi akhirnya Mas yang lanjutin. Iya, sayang kalau nggak dilanjutin. Tapi resep semua bumbu racikan dari keluarga Mas ya? Iya. Lebih ke arah mie apa sih Mas ini Mas? Kan Kalau ada yang- Wonogiri, ada Bangka. Kurang tahu ya kalau yang pada makan sini di bami Cina katanya. Bami Cina. Katanya sih, tapi ntar coba deh. Karena minyak kan agak gede tuh, kayak hampir-hampir kayak spaghetti. Terus Spaghetti. ayamnya kan nggak kecap akunya Ayam bikinnya. putih ya? Heeh. Jadi memang kayak mie Cina. Berarti mie bikin juga Mas? Iya, dia bikin tadi bukan dari pasar ya, kita. Homemade berarti. Sehari bikin berapa kilo Mas buat stok dagang Mas? Alhamdulillah 10 kilo. Boleh lihat guys, Kurang Mas? lebih. Iya ya, bentuknya beda ya Mas ya. Iya. Iya kayak spaghetti loh. Spaghetti udah direbus ya. Bukan spaghetti masih yang Iya. panjang-panjang ya. Iya.
Buka aja jam berapa sih Mas kalau boleh tahu Mas? Jam 3 lah. Jam 3 udah Habis buka. asar sih sebenarnya. Sampai paling malam jam berapa? Setengah 10, jam 10. Kok paling cepet? Cepat kemarin sempet 5.17. 5.17 jam. 2 jam, hampir 3 Serius? jam aja. Berarti semenjak masuk TikTok tuh. Iya, benar. Buka jam 4, 5.17 habis. Rasanya gimana Mas? Wah, capek Pegel. keteteran, iya keteteran. Satu sisi rezekinya banyak, teman Alhamdulillah. pegel juga ya. Efek sosial media emang bagus, cuman Iya, kadang-kadang langit itu. kalau nggak siap juga deket-dekat Mas. Berarti ada mie ayam ada apa aja Mas ini Mas? Selain mie ayam ada apa aja? Mie ayam aja, yamin lah. Toppingnya ada apa aja? Mie bakso, Pangsit. pasir goreng, pasir rebus, udah Oh, gitu. gitu aja. Ha. Banyak yang minta bihun, kue Kue tiaw, tiaw, kayak iya. gitu. Tapi gue belum belum berani lah. Belum berani minta. Katanya gue megang ini aja Kualat. keteter. Lebih baik mie aja tapi tetap stabil rasanya Iya, Mas. bener-bener. Ya wes, aku pesan 1,5 karena saya lapar banget. Pangsit rebus pakai Gak komplit ya? komplit. Iya, iya. Kalau beli lu segini. Iya, benar-benar. Manggu kalau enggak. Kalau gitu berapa duit Mas? 27, Kalau yang biasa 22. 22. Itu udah pakai bakso pangsit. Iya, sekomplit semuanya. Pasir goreng, bakso, pasir rebus. Saya tunggu masakannya Mas. Oke. Mas Joni, semoga cocok rasanya ya. Oke, makasih Mas Joni. Oke. Ini dia bakminya atas nama bakmi Pak Demadi Gang Budi. Mie-nya bagus ya, gue suka deh. Dari awal dibuat tuh gue udah jatuh cinta sama mie-nya karena dia bentuknya cukup beda dengan mie pada umumnya karena homemade juga. Porsi ini yang gue pesan yang 1,5 porsi jumbo, dapat pangsit, dapat ayam putih. Dia ayamnya dimasak kayak ayam pecamke ya, kayak direbus gitu. Ada bakso, ada pangsit goreng. Mantap bro. Cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya. Amin, cobain langsung. Wah mantap mie-nya nih. Lemes mie-nya, cakep nih. Takis. Pakis bos. Kita makan tanpa pakai sambal ya. Wow. Ini cakep ya. Wow. Gila sih. Mungkin di video kalian bisa menilai mie-nya bagus nih. Pangsit rebusnya guys. Enggak. Takis. Pakis bos. Mas, salam dulu mas kita mas. Gila pangsit rebus itu the best sih. Gila sih. Gila sumpah pangsit rebus itu the best guys. Ini kenapa begini kan nanti udah gue buat food test gue aduk-aduk guys. Tapi percayalah, ini pangsit rebus itu the best sih. Takis. Pakis bos. Buatnya itu lembut banget. Mungkin sama gue review makan mie ayam di channel ini ya. Ini adalah pangsit rebus yang paling lembut yang pernah gue makan. Tuh. The best. Takis. Pakis bos. Gila sih, happy banget gue. Pangsit rebusnya. Tuh ya, pangsit rebusnya ya. Coba kita makan pakai sambal ya. Biar lebih kompleks, ada manisnya, ada pedas, ada asin, ada gurih. Ada aja dah makanannya enak banget ini, Mas Budi. Gang Budi, gue kata Mas Budi mulu dah. Kita aduk sambalnya. Sambalnya pedas nggak Mas? Lumayan ya, lumayan dah ya. Coba ya. Tapi emang ayamnya the best sih. Takis. Pakis bos. Gila. Kerupuk ya. Pangsit bro. Di sini semua yang berhubungan dengan pangsit ini enak, rebusnya enak, gorengnya enak. Gue nggak tahu mereka pakai tepung pangsit atau kulit pangsit yang kayak gimana, tapi rasanya beda banget sih. Baksonya oke, cuma menurut gue paling enak sama pangsitnya. Kelap-kelapnya itu makan baik, udah sakit jiwa. Gue juga maksudnya pangsit rebus sebelah sini.
Ya, buat teman-teman yang suka pasir rebus bisa pesan pasir rebusnya doang isi 7, kalau nggak isi 10 ya mas. Ada 2 pilihan. Gue pesan isi 7. Walaupun udah gue diemin beberapa lama, tetap kulitnya masih firm, masih bagus banget. Wih, firm bahasanya bro. Nih guys, Takis. Takis bos. Gila, enak banget. Wow. Mas, kalau pasir itu sama mas ya? Bahan-bahannya sama, cuma ini digoreng. Kulitnya bikin ya kulitnya? Kulitnya bikin. Tuh kan bener guys, duga saya. Numero uno, nggak ada saingannya. Kanca bana. Ini gue nobatkan di video ini pangsit rebus paling terbaik selama gue review makan mie ayam. Terbaik, bener-bener terbaik. Cobain, gue yakin kalian akan setuju, akan suka betapa nikmatnya pangsit rebus dan juga mie ayamnya. Harga terjangkau, jadi buat segala golongan dan kalangan masih keterima ya. Buat nilai, buat mie ayam yang tadi gue pesannya komplit, kita kasih nilai 9 dari 10. Gila. Buat pangsitnya 9,5. Bukannya. Cobain, nanti alamat lengkapnya gue masukin di bagian kolom deskripsi. Datang ke sini, mereka buka jam setengah 4 sampai jam 8, jam 9 malam. Datangnya agak pagian, biar masih bisa ketemu sama pangsit rebus yang gue bilang enak ini. Gue makan dulu, nanti sambung lagi pas mau bayar guys ya. Takis bos. Udah kelar makan, kenyang banget, nikmat banget, gila ya. Gue tidak pernah happy. Apa tuh? Gue selalu happy ketika ketemu makanan yang enak. Apalagi tempat makannya tuh yang hidden game, ngumpet, tersembunyi begini. Ternyata makannya tuh di luar ekspektasi gue. Wajib buat teman-teman semua yang suka dengan mie ayam datang ke sini. Rekomendasi mie ayam terbaik di daerah Tebet yang wajib mesti kalian cobain, mie ayam di Gang Budi Mas Joni. Yoi. Pak De Madi di Gang Budi yang masak Mas Joni. Sekarang kita tanya aja Mas Joni, berapa total makan kita di Pak De Madi Gang Budi? Takis bos. Mas Joni, kenyang mas, mantep banget, saya happy makannya. Dari suapan pertama mie ayamnya emang enak sih. Racikannya the best. Kalau dibilang mie Cina, saya bingung juga sih mie Cina kayak gimana gitu patokannya. Tapi buat saya ini memang beda. Berarti kalau lagi rame bisa jual berapa porsi mas? Sorry mas. Kurang lebih 90-100 dah. 90 100 dulu dah 100 mangkok sehari itu. Iya, kalau diturutin mah Lebih dari 100 mah iya, ya. Cuman bismillah. fisik nggak Tapi, mumpuni iya. ya. Emang sendiri aja mas kerja mas? biasanya ada adik, tapi Berdua. adik kerja lembur. Tapi Senin sampai Minggu buka terus mas ya? Buka terus kalau nggak buka, kalau ini pulang kampung. Oh pulang kampung. Aslinya putih mas? Boyolali. Oh Boyolali deh. Ini kayak kecapnya khusus kayak lihat. Khusus dong, santa. Kecapnya beda ya, dia nggak untuk kayak, harinya. iya makanya nggak kayak kecap-kecap konvensional pada umumnya mas. Totalnya pinten kayak mas? 27. Saya berapa tadi? 27 yang mie saya. Pasir rebus 16. berapa tuh? 7 tambah 16, coba dihitung dulu mas. Sama mineral water yang kecil satu. Wes, gila, mineral water bahasa keren banget. Kagak cocok kalau lidah. Total 50? 54. 46. Oh 46. Salah terus mas. Diambil aja kembaliannya mas. Bener nih? Benar. Oke, makasih. Yang penting full senyum sayang. Iya. Baiklah mas, sukses Amin. selalu. Semoga di video makin banyak yang beli, makin banyak yang tahu. Izin pulang dulu, kapan-kapan kita bertemu lagi. Semoga Mas Joni juga sehat selalu mas. Sehat semua. Oke, kalau gitu assalamualaikum, terima kasih banyak mas. Waalaikumsalam, makasih ya. Siap. Dengan ini kita meresmikan tempat makan mie ayam Pak De Madi Gang Budi yang masak Mas Joni. Selalu di hati. Tempel ya guys ya. Semoga nanti muat nih. Gue juga nggak tahu macam apa kagak muat guys. Jadi kalau teman-teman kesini udah lihat ya ada logo saya ya. Ya jangan lupa ditonton. Ya kata buset dah. Bandar banget. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dong ngecobain nih mie ayam Pak De Madi di Gang Budi yang masak Mas Joni. Selalu di hati. Gue butuh waktu tuh buat ngapal ini mie ayam Pak De Madi di Gang Budi yang masak Mas Joni. Yoi, pokoknya terima kasih teman-teman yang udah nonton video sampai selesai. Coba komen di bawah. Nextnya Bang Pim mesti cobain ke tempat makan mana lagi ya. Hidden game kayak begini yang tersembunyi, komen atau DM aja. Karena gue selalu baca dan balas DM dan komen kalian yang selalu ada di channel YouTube gue dan juga di Instagram. Klik tombol like, gunakan kolom komen lebih banyak lagi. Jangan cuma buat nge-hate dan pastikan ikut tombol jangan ketinggalan kalau Bang kita bisa upload video. Saya bertemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay watch. Stay after. Takis bos, beli ya Tokopedia. Dah mau pulang.